Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu ayam dari brand yang buat gue sendiri masih cukup asing di telinga gue, yaitu Sorry Audio. Dan ini adalah line up yang termasuk entry levelnya ya. Kalau kalian dulu pernah lihat, gue pernah review Sorry Audio, itu langsung yang salah satu flagshipnya, yaitu yang Rosemary, harga sekitar 11 juta. Kata udah naik 13 juta sekarang harganya. Dan ini kali ini gue mau review yang harganya masih masuk entry level dari Sorry Audio tersebut. Ini adalah Sorry Audio 2+1 Mark II. Jadi dia menggunakan 2 balancer armature plus 1 dynamic driver. Ini housingnya berhubung clear. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini ada 2 balancer armature. Nih paling abang kelihatan di sini nih. Ini ada 2 balancer armature tambah 1 dynamic driver, kelihatan banget. Sebelumnya thank you dulu untuk Kuping Kaleng Indonesia yang udah pinjemin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review dengan jujur. Dan harga dari Sorry Audio 2+1 Mark II ini, gue sebutnya 2+1 lah ya. 2+1 ini adalah 2,5 juta. Jadi yes, dia termasuk kategori yang lawannya tuh udah kayak KXSS, Hana, lalu ya 3i3 begitu. Lawannya tuh udah beberapa merek terkenal yang main harga 2 jutaan. Jadi apakah dia bisa ngelawan yang itu? Jadi langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build-nya sendiri, ini kalau kalian udah familiar sama Chi-Fi yang pakai tipe begini ya housingnya, itu seperti sebutlah TA Audio L3 Legacy, lalu juga Manguard 6. Ini juga menggunakan tipe housing yang serupa. Mirip-mirip banget sama Manguard 6 ya, yang waktu gue pernah review. Tapi bedanya untungnya di nozzle-nya ini udah ada lipsnya. Dulu di Manguard 6 tuh nggak ada lipnya, jadi dia gampang banget copot untuk ear tipsnya itu. Jadi overall build quality-nya sendiri udah bagus. Kelihatan di sini ada sedikit vent hole untuk dynamic drivernya. Kemudian dia menggunakan MMCX driver, tapi katanya kemungkinan bisa request untuk dual pin ya. Untuk lebih lanjut bisa kontak kakak aja langsung apabila berminat. Lo kabelnya ini benar-benar ngingetin gue sama Movases Trio. Jadi kayak ada sedikit, gue nggak tahu ini pemberat atau apa, atau cuma simply penutup dari ear guide-nya, tapi ini emang ada kayak besinya gitu. Kabelnya sendiri bagian atasnya ini 4 core, bagian bawahnya 8 core, dan ini kabelnya keren banget, serius. Kabelnya berasa bagus di 2,5 juta. Kayaknya ini kabel terbaik yang gue pernah lihat ya. Semuanya tuh berasa bagus gitu. Jacknya sendiri juga berasa solid. Kabelnya ini kualitasnya berasa bagus dan lentur. Pokoknya bagus banget ya secara build quality-nya untuk harga 2,5 juta. Dan kemudian untuk fitnya ini, sebenarnya fitnya juga enak banget di kuping gue. Dan nggak ada sisi-sisi tajam. Dan kalian perlu fit sampai cukup kedap, tapi jangan terlalu deep fit ataupun jangan cuman shallow fit aja. Perlu kedap yang pas biar dapat sensasi, terutama bassnya itu, karena dia bassnya bagus banget. Oke, langsung aja untuk bagian suara. Gue akan pakai Vio BTR5, kemudian X-Duo X10, dan juga i5 XDSD sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk tonal dari Sorry 2+1 ini, buat standar gua di F neutral dan Harman neutral, ayam ini termasuk neutral to warm. Jadi dia masih ada sensasi warm, tapi nggak terlalu warm banget. Dia treble-nya masih ada, vokalnya juga masih cukup lepas. Tapi ya gitulah, cukup berasa warm dari Harman neutral maupun di F neutral. Oke, mulai dari bassnya sendiri, ini adalah bass yang mantep. Secara kuantitas buat gua nggak terlalu besar, tapi dari lagu apapun yang gue play di sini itu sub bassnya berasa duk 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 dalam dan cepat. Jadi gue langsung wow, ini mantap banget. Gue dengerin Debaku Cakar yang timur ataupun Kisah Romantis, itu duk duk duknya berasa cepat. Lalu kemudian gue dengerin lagunya Mike Portnoy, gue dengerin Down with the Sickness, itu duk 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 duk. Wah, ini sub bassnya mantap sih. Dari awal gue denger itu langsung berasa sub bass, mid bassnya nggak terlalu tebal. Jadi bassnya mungkin kan nggak berasa terlalu tebal, tapi deepnya itu, cepetnya itu, depthnya itu buat gue mantep banget. Jadi asik banget lah. Gue nggak ngomong kuantitas di sini, tapi kualitasnya ya. Kualitasnya tuh bagus, serius bagus banget. Ya maksudnya udah speed, cepet. Lalu kemudian dia punya depth yang bagus. Mau minta apa lagi? That's good gitu. Kemudian untuk mid range-nya sendiri juga bagus. Jujur buat gue yang preferensi vokalnya itu
klop banget sama Harman neutral seperti KXSS, Oxygen ataupun S8. Buat gue IM ini masih terlalu warm sedikit di upper mid-nya itu, jadi gue dengerin beberapa vokal cewek itu sedikit kurang lepas, sedikit banget. Tapi sisanya tuh aman banget. Maksudnya gue play lagu cowok, Il Divo dia bisa kasih power. Gue dengerin lagunya Adele, itu powerful juga. Dan gue dengerin lagunya Joyce Chu, gue dengerin Cindian yang suara Asian yang tipis-tipis sweet-sweet gitu. Masih bisa dapat tipis-tipis dan sweetnya itu tanpa sibilance ataupun tanpa harshness sama sekali. Cuma ya itu, simply preferensi gue karena Harman neutral. Gue sendiri secara subjektif itu nggak terlalu klop aja sedikit lagi. Tapi anyway, gue yakin ini gampang banget direkomendasiin buat kalian yang suka vokal, yang suka suara yang nggak ada pedes-pedesnya, sweet bisa, tebal juga bisa. Overall, very very good, very very natural juga. Ini cuman gara-gara preferensi pribadi gue doang. Kemudian untuk treble-nya sendiri masih gue berasa rada nyantai. Kalau misalnya gue ngomong nyantai di sini dalam arti bukan berarti sampai dark gitu ya. Karena gue dengerin lagu kayak yang Cymbal Crash itu nggak bakal kalian berasa mendem. Itu nggak bakal. Dengerin piano, dengerin gitar, itu masih berasa lepas sampai nada tinggi, dia tetap bagus. Cuman ketika violin yang tinggi banget sepertinya biasa lah Campanella atau La Primavera, itu kan benar-benar ngetes nada tinggi. Di sini jelas ada smoothing di bagian atas treble-nya. Jadi overall untuk tonality-nya ini masih termasuk warm tapi sangat versatile. Bass-nya itu kualitasnya bagus banget tapi kuantitasnya nggak terlalu gede. Kualitasnya mantep banget. Mid-range-nya warm, dikasih lagu apa aja itu nggak ada yang pedes dan juga tetap bagus, smooth. Dan kemudian treble-nya itu treble yang tetap natural tapi memang nggak sampai tinggi-tinggi banget. Tapi overall buat gue ini termasuknya bener-bener neutral to warm balance. Masih balance sekali. Nah kemudian juga dia juga punya kemampuan soundstage yang buat gue luas dan 3D. Gue dengerin lagu orkestra, gue dengerin lagu Osmovies gitu, benar-benar bisa kasih sensasi kayak bola besar. Kemudian dia juga punya separasi yang bagus. Jadi imagingnya juga mantep banget. Gue dengerin lagu-lagu orkestra, gue dengerin lagu-lagu Osmovies itu bagus semua, asik semua, megah semua. Bassnya bisa kasih dalam. Kemudian separasi instrumennya juga bagus. Kalau misalnya gue mau protes sedikit ya paling tadi extension untuk bagian atasnya itu rada kurang, jadi gue dengerin biola itu rada kurang lepas bagian atasnya. Tapi selain itu, untuk separasi, untuk soundstage itu udah sangat-sangat bagus. Bahkan gue bilang di harganya ini dulu kalau kalian misalnya lihat review gue di harga 2 juta, selama ini teknikalitas terbaik 2 juta sampai 3 juta, 3 juta lebih ya, 2 jutaan tuh 3 juta, itu masih dipegang sama Vanguard 6. Nah, ini level separasi dan soundstage-nya itu setara dengan tonal yang lebih baik daripada Vanguard 6 buat gue. Vanguard 6 buat gue terlalu V-shape, vokal upper mid-nya terlalu maju, jadi vokal cowok kurang ada daging di situ. Di sini lebih balance dan juga dengan separasi yang lebih baik. Jadi separasi yang levelnya buat gue setara. Tapi overall buat gue ini benar-benar mungkin sampai sekarang ini kayaknya yang kalau misalnya dibilang tonal balance dan juga tambah teknikalitas, 2 jutaan ini yang terbaik yang gue pernah coba ya. Nah, gimana perbandingannya dengan benchmark gue biasa yaitu Moondrop KXSS. Nah, jujur aja kalau berhubung memang standar gue sendiri Harman neutral, KXSS pasti lebih balance karena dia Harman neutral. Tapi kalau kita ngomongin soundstage, itu sama-sama besar, tapi gini, separasinya itu yang paling berasa ketika gue play kayak lagunya Wagaki Band, gue play lagu Kenji Yonezu yang Himawari, itu kan bener-bener instrumennya banyak banget sana-sini, kanan kiri. Kalau gue dengerin juga orkestra, itu berasa jelas di sini Sorry Audio 2+1 ini lebih unggul daripada KXSS. Jadi gue cuman lebih suka tonalnya KXSS aja. Sekali lagi, tonal preferensi itu subjektif, jadi apa yang gue suka belum tentu lu suka. Anyway, dua-duanya buat gue termasuk kategori yang cukup all-rounder. Cuman tetap aja di sini jadi bassnya itu lebih dalam di Vanguard lagi. Lebih bagus di Sorry 2+1, mid bassnya lebih berasa di KXSS. Vokalnya buat gue vokal sama-sama sweet, dua-duanya sama-sama smooth dua-duanya, tapi lebih ada daging, lebih tebal sedikit di Sorry Audio. Di sini lebih tipis sedikit. Kemudian untuk treble-nya sendiri dua-duanya nyantai, dua-duanya tidak terlalu extend, dua-duanya natural di Cymbal Crash. Jadi ya
Itu tergantung preferensi lagi balik ke kalian. Cuma kalau buat gue teknikalitas doang, lebih bagus Sori 2+1 ini. Nah, gimana dengan dibandingin dengan Hana? Nah, buat gue sub bassnya dua ayam ini sangat-sangat mantep. Walaupun secara kuantitas nggak terlalu gede, tapi kualitasnya dua-duanya bagus. Cuman bedanya buat gue lebih cepet bassnya itu di Sori. Jadi ya Hana lebih lambat sedikit, tapi depth-nya, sensasi megahnya itu sama-sama bagus. Nah, yang perbedaannya tapi di vokal lebih tipis di Hana, tapi di beberapa lagu itu vokal cewek buat gue lebih sweet, lebih lepas. Kayak contohnya Joyce Chu dan Cindian buat gue lebih bersih vokalnya di Hana dan juga lebih lepas. Jadi, tapi selain itu Hana buat gue nggak ada menang-menang ya. Kayak kita ngomongin separasi dan soundstage itu lebih bagus di Sori 2+1 dan juga treble-nya lebih smooth di Sori 2+1. Di lower treble di Hana buat gue kadang-kadang bisa kasar di contohnya lagu kayak tadi Wagaki Band ya. Buat gue di beberapa lagu ketika mereka lagi kayak jam session gitu, itu Hana kadang-kadang bisa berasa kasar di beberapa instrumen. Di Sori 2+1 nggak berasa sama sekali kasar-kasarnya itu. Jadi overall buat gue untuk harga 2,5 juta Sori 2+1 ini langsung jadi juaranya. Wow, maksudnya dia punya tonal balance yang bagus, ditambah separasi dan juga soundstage yang mantap sekali, imagingnya bagus. Gue bener-bener nggak bisa ketemu kelemahan di ayam ini. Ini cuma tinggal preferensi tonal lu gimana. Kayak misalnya gue sendiri ngakuin sekarang ini kayak Sori 2+1 ini the best di harga 2-3 juta yang gue pernah dengar ya. Tapi gue sendiri tanya mau beli nggak. Kalau untuk selera gue sendiri nggak, karena gue tetap lebih suka Harman neutral seperti XSS. Tapi gue harus mengakui bahwa ya memang ayam ini simply lebih bagus dan lebih gampang direkomendasikan buat banyak orang gitu. Simply pokoknya gue ngomong ini bagus sekali. Wajib coba kalau kalian punya budget sekitar 2-3 jutaan. Ini pas tengah-tengah kan, 2,5 juta. Suaranya neutral to warm, sangat-sangat versatile, sangat-sangat all-rounder, dengan separasi dan teknikalitas yang bagus. Harus coba, gitu aja. Luar biasa banget. Gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka dan see you next time. Bye-bye.